Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Yunda Emma Amalia yang telah menyempatkan hadir dan selaku pemateri pada bedah PDK kita jilid pertama ini. Yang terhormat Ketua Umum Kohati Komisariat Pertanian Korkom Universitas Jambi, dan yang terhormat Ketua Pelaksana dari agenda bedah PDK kita pada sore hari ini. Selanjutnya, teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Baiklah, mungkin tidak perlu diperpanjangkan mukadimahnya. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari HMI Wati Kohati Komisariat Pertanian Korkom Universitas Jambi, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Baiklah, sebelum memasuki materi yang akan dibahas, yaitu mengenai PDK atau Pedoman Dasar Kohati, ada baiknya saya akan membacakan CV dari pemateri itu sendiri. Yang pertama, nama Emma Amalia, tempat tanggal lahir Majalengka 23 April 1995, alamat Blok 1 RT 007 atau RW 002, Desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Pendidikan dengan SD N Kumbung 1, MTS N 12 Majalengka, Man 2 Majalengka, dan STAI PUI Majalengka. Dengan pengalaman organisasi yaitu pernah menjadi Ketua Umum Kohati Cabang Majalengka periode 2016-2017, Sekretaris Umum Kohati Batko Jabar 2018-2020, dan sekarang sedang menjabat sebagai Kabid PSDO Kohati PB 2021-2023. Untuk jenjang trainingnya di HMI, jenjang formal yaitu LK1 Talaga Pancar 2013, LK2 di Cabang Cirebon 2015, LK3 Batko Kalselteng pada tahun 2018, dan LKK di Cabang Cianis. Baiklah, sekian dari CV pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin saya langsung serahkan kepada Yunda Amalia. Emma Amalia, kepada Yunda kami silakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar tidak? Terdengar Yunda. Oke. Jelas Yunda, jelas. Terdengar Yunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Kohati Komisariat Pertanian Korkom Universitas Jambi. Yang saya hormati, yang saya cintai juga moderator dan seluruh peserta pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu di acara bedah pedoman dasar Kohati. Sebelumnya permohonan maaf dari saya karena seharusnya mungkin semalam ya saya ngisi di teman-teman, cuman ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi mohon maaf baru hari ini bisa bergabung. Mohon maaf, dilanjutkan ya. Terima kasih kepada teman-teman dari Kohati Komisariat Pertanian Universitas Jambi ya, yang sudah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Mungkin sedikit saya share kembali. Mungkin teman-teman waktu rilis PDK ada yang sudah ikut serta pada hari tanggal 10 Juli kemarin. Mungkin nanti saya sudah sekilas itu dijelaskan. Ini merupakan hasil musyawarah
Nasional Kohati di Surabaya yang sudah dikonsinyeringkan. PDK ini adalah pedoman dasar Kohati yang memang pedoman teman-teman berorganisasi di Kohati dan yang tidak boleh bertentangan dengan ADART di HMI. Sebagaimana teman-teman ketahui atau teman-teman sudah pegang soft file-nya kah? Jadi PDK ini terdiri dari 26 pasal dan 11 bab. Suara saya tidak terdengar, Pak. Terdengar, Yunda. Oh iya, mohon maaf. Mungkin saya akan bahas satu persatu ini terkait pasal per pasal di PDK. Dan saya pikir mungkin yang harus saya luruskan kepada teman-teman Kohati sewilayah kerja Jambi khususnya, dan teman-teman mudah-mudahan nanti teman-teman sampaikan kepada HMI Wati nanti seluruh Indonesia, bahwa mungkin teman-teman harus diluruskan lagi mengenai sejarah Kohati gitu. Itu sebenarnya yang paling penting, karena saya pikir setiap saya mungkin ketemu dengan teman-teman komisariat, teman-teman Kohati cabang, ini mengenai sejarah Kohati ini masih ada beberapa di hasil munas di PDK hasil munas Ambon itu kan tentang sejarah Kohati ini hanya dijelaskan beberapa paragraf saja, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana lahirnya Kohati, bagaimana terbentuknya Kohati, dan kemudian disahkan itu mungkin hanya 2 atau 3 paragraf kalau saya tidak salah. Jadi mungkin saya nanti akan mencoba menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana sejarah Kohati yang memang sebenarnya. Sebagaimana teman-teman ketahui, di bab 1 ini ketentuan Kops HMI Wati, selanjutnya disingkat Kohati. Jadi ketika teman-teman menuliskan atau mengetikkan nama Kohati, itu baik di surat ataupun di buku dan lain sebagainya, itu jadi penulisan Kohati ini hanya huruf K-nya saja yang besar. Huruf K-nya saja yang besar. Kenapa demikian begitu? Karena Kohati ini merupakan singkatan. Jadi bukan kata apalah ya. Jadi sempat mungkin kemarin ini ada salah satu ahli yang memang menegur gitu kan. Kenapa kok Kohati ini hurufnya kapital semua gitu? Ini salah gitu. Jadi perlu diluruskan bahwa penulisan nama Kohati itu huruf K-nya saja yang besar, karena Kohati ini merupakan singkatan. Begitu ya. Selanjutnya mungkin di poin 2 saya pikir tidak ada Kohati, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Kohati PB adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat PBHMI. Selanjutnya ke bawah mungkin tidak dipermasalahkan ya, sampai poin 7. Terus nama. Nah, ini mungkin saya di pasal 2, waktu dan tempat kedudukan. Kohati dibentuk pada tanggal 21 Safar 1386 Hijriah, bertepatan pada tanggal 11 Juni 1966 Masehi, dan disahkan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 Masehi pada Kongres ke-8 di Solo, dan berkedudukan di tempat kedudukan HMI. Jadi mungkin saya akan jelaskan secara singkat dan mengenai sejarah terbentuknya Kohati dan sejarah kemudian nanti disahkan. Jadi pada masa kepemimpinan Dr. Sulastomo, Dr. Sulastomo adalah Ketua Umum PBHMI hasil Kongres ke-7 di Jakarta.
di kepengurusan Dr. Sulastomo ini ada sekitar 33 orang personil. Maksudnya 33 orang pengurus PBHMI ini ada 33 orang. Yang 6 diantaranya itu adalah HMI Wati. Nah, 2 diantaranya itu ada Kak Eka Masni dan Lili Maslihah. Ini duduk di Departemen Keputrian. Jadi pada kepengurusannya Dr. Sulastomo ini, jadi kan teman-teman sebelum bernama Kohati ini kan Departemen Keputrian. Nah, Departemen Keputrian pada saat kepengurusannya Dr. Sulastomo ini dijabat oleh Eka Masni dan Lili Muslihah di Departemen Keputrian, itu kan. Nah, terus selanjutnya di situ juga mungkin ada 4 orang kader HMI Wati. Tadi kan ada 6 orang. Nah, 2 diantaranya Lili Muslihah dengan Eka Masni ini menjabat sebagai Departemen Keputrian. Nah, 4 diantaranya itu ada Zulaiha Yasin, terus sebagai Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri, Aniswati Rohlan, Siti Delvina, dan Rasmidar Amini sebagai staf bendahara. Nah, jadi setelah Mukernas mungkin HMI tanggal 3 Januari, pengurus besar periodenya Dr. Sulastomo ini ada peresafelan menjadi dari awalnya 33 orang menjadi 24 orang, dan semenjak itu Departemen Keputrian yang tadinya dijabat oleh Eka Masni dan Lili Muslihah ini dipimpin oleh Aniswati Rohlan sampai kemudian berlanjut kepada Kongres ke-8 di Solo. Nah, terus mungkin kenapa hari ini kok harus dibentuknya, ini masih kelahiran Kohati ya. Kenapa kok hari ini harus dibentuk? Apa sih faktor yang kuantitas kader HMI pada saat itu? Jadi mungkin kepercayaan kepada HMI waktu itu meningkat dari awalnya 10 orang, sebut saja mungkin kalau zaman sekarang ini LK1 ya, dari awalnya 10 orang ini bisa sampai 120 orang yang minat kepada kader HMI, masuk HMI. Nah, otomatis kan ketika hari ini kader HMI bertambah, otomatis kan begitupun juga terpengaruh di kader HMI Watinya itu juga semakin membludak dan semakin meningkat. Nah, makanya mungkin di situ ada salah satu mungkin yang mendorong bagaimana Departemen Keputrian ini sudah tidak bisa hari ini menampung mungkin apa yang menjadi kebutuhan kader HMI Wati pada saat itu gitu kan. Jadi mungkin di situ ada dorongan untuk membentuk suatu badan khusus gitu kan, supaya kader HMI Wati ini bisa tertampung semua aspirasinya, semua kebutuhannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya waktu itu pada 11 Juni 1966 juga pengurus besar HMI mengeluarkan surat keputusan nomor 23.A/Seks/1966 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Sulastomo dan Wakil Sekjen Bani Misbah, yang menginstruksikan agar Kohati juga dibentuk di setiap cabang komisariat rayon dengan status semi otonom. Nah, jadi sebenarnya kenapa di situ ada bahasa dibentuk baru disahkan? Karena di DKI ini sebelumnya sudah ada terbentuk Kohati. Nah, jadi terus juga ada termasuk di Makassar, mohon maaf di Makassar waktu itu tahun 1966 di cabang Makassar ini ada Korps Keputrian disingkat CK
Nah, jadi Korps Keputrian ini, bagian dari HMI Cabang Makassar, itu mengadakan training keputrian berdikari namanya. Itu diikuti oleh 80 orang peserta dari seluruh Indonesia. Nah, training center nasional keputrian ini dilaksanakan di Pulau Kayangan, Makassar, yang di Indonesia. Hadir juga pada saat itu Nurholis Majid dan Aniswati Rohlan. Nah, jadi pada saat Aniswati Rohlan itu mengisi, ya mungkin kalau sekarang mungkin mengisi materi lah ya, mengisi materi di training nasional keputrian itu, banyak aspirasi yang muncul dari HMI Wati di sana, dari peserta khususnya, akhirnya sepakat bahwa pokoknya ide gagasan itu muncul juga di training itu untuk segera mendirikan Kohati. Gitu. Maka Dr. Sulastomo mengeluarkan surat instruksi untuk ke cabang-cabang untuk membuat Kohati di cabangnya masing-masing. Itu. Nah, lantas kemudian sebenarnya di Kongres ke-8 di Solo. Kongres ke-8 di Solo ini menurut orang yang memang hari ini pendiri Kohati ini sebenarnya itu kan seharusnya ya penambahannya itu bukan Munas Kohati pertama, tetapi lebih tepatnya ini namanya Munas Keputrian pertama. Kemudian, kenapa kemudian begitu? Karena jelas Kohati itu kan belum dibentuk dan belum disahkan. Nah, kenapa kemudian sebutannya Munas Kohati Keputrian pertama? Karena pada saat itu kan Kohati ini belum disahkan gitu. Baru di Kongres ke-8 itu kan disahkan Kohati. Begitu mungkin secara singkat tentang sejarah Kohati, kenapa kemudian ada bahasa dibentuk dan kemudian ada disahkan gitu kan. Adapun misalnya hari ini proses terbentuknya Kohati ini itu kan seperti biasa yang teman-teman hari ini laksanakan. Di situ ada presidium sidang yang terdiri dari 5 orang presidium sidang perwakilan dari cabang-cabang seluruh Indonesia. Salah satunya ada Kak Ida Ismail sebagai perwakilan dari cabang Bogor yang merupakan representasi dari Badko Jawa Barat, ada dari Sumatera Barat, terus ini mungkin intim ya, jadi Indonesia bagian timur lah ya, bukan lagi misalnya hari ini Papua Barat atau Maluku Utara atau Sulawesi itu kan bagian dari Indonesia Timur gitu. Jadi ada 5 perwakilan waktu itu, 5 perwakilan peserta yang menjadi pimpinan sidang pada saat musyawarah Kohati pertama di Solo itu gitu kan. Setelah itu baru salah satu dari peserta musyawarah nasional pertama waktu itu namanya Andipati Patopai, itu beliaulah yang membacakan surat keputusan Kohati bahwa Kohati ini disahkan pada Munas pertama tersebut dengan terpilih Aniswati Rohlan sebagai ketua umum Kohati pertama di PB HMI waktu itu gitu. Itu mungkin secara secara singkat bagaimana sih hari ini kenapa ada bahasa dibentuk kemudian disahkan Kohati ini gitu kan. Teman-teman mungkin nanti bisa baca di bukunya Kohati Mengakar ke Dalam untuk Meraih Asa. Ini ada editornya Kak Ida Ismail Nasution, covernya yang warna coklat. Mungkin ini diedarkan ini pertama ini di 2015. Nanti mungkin
di situ teman-teman bisa baca secara singkat bagaimana Kohati ini berdiri dari lahirnya Kohati, kemudian kenapa hari ini semi otonom, terus kemudian kenapa kok ex officio, terus nanti dijelaskan bagaimana hasil musyawarah nasional pertama ini menghasilkan apa aja gitu dan lain sebagainya. Mungkin ada juga ini mungkin nanti bukan sebuah buku sih ya, lebih kayak sebuah catatan-catatan pendiri Kohati yang sudah dibentuk di bundel semacam clipping atau apalah ya, yang ya ini lebih akurat mungkin datanya. Nanti mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman tentang lebih lanjut tentang ini. Lanjut ya ke bab 3, tujuan, usaha, dan status. Tujuan terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Saya pikir di pasal 3 tujuan ini tidak ada masalah ya, karena terus di pasal 4 usaha untuk mencapai tujuan terbidanya muslimah berkualitas insan cita ini. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan sebagai kader HMIwati? Ya, ini usaha. Nah, teman-teman tuh supaya mencapai tujuan menjadi muslimah berkualitas insan cita itu apa aja sih? Itu kan harus menjadi muslimah yang akhlakul karimah dan lain sebagainya. Gitu. Di pasal 4 usaha. Selanjutnya di pasal 5 ada status. Kohati merupakan salah satu badan khusus HMI. Ya, Kohati berstatus semi otonom. Saya pikir semi otonom dalam HMI ini tidak menjadi masalah juga mungkin ya bagi teman-teman. Ini pasal 5 dengan pasal 6 ini ada sedikit perubahan ya. Di status yang tadinya ex officio menjadi semi otonom. Kenapa kemudian demikian? Karena kan kalau status ini secara KBBI ini artinya kedudukan. Jadi kedudukan Kohati di HMI ini semi otonom gitu kan. Itu tidak bisa. Mungkin tadi saya pikir ini bisa dikaitkan dengan sejarah berdirinya Kohati gitu kan. Di dalamnya itu kan ada campur tangan HMI lah pada saat terbentuknya Kohati, termasuk kan seperti surat keputusan yang diterbitkan oleh Dr. Sulastomo tentang instruksi untuk mendirikan Kohati di cabangnya masing-masing. Itu merupakan, saya pikir itu salah satu pendorong kenapa demikian hari ini status Kohati ini bersifat semi otonom. Selanjutnya, sifat, fungsi, dan peran secara struktural pengurus Kohati bersifat ex officio. Pimpinan HMI diwakili oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum, dan bendahara umum. Ini, jadi ketika hari ini teman-teman jangan sampai, karena beberapa studi kasus, ada beberapa ya di teman-teman cabang ataupun komisariat, itu tidak sama antara Kabid BP dengan ketua umum Kohati. Itu jelas di sini bahwa misalnya amel. Nah, otomatis kan di Kabid BP-nya juga harus amel gitu. Jangan sampai ada perbedaan nama dan orang di HMI dan Kohati. Selanjutnya, Kohati berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan di dalam struktural HMI. Terus yang kedua, Kohati berfungsi sebagai organisasi mahasiswi. Ini jelas ya, maksudnya saya pikir ini mungkin lebih ke tugas fungsinya secara internal dan eksternal gitu kan. Jelas bahwa
Kohati ini bidang pemberdayaan perempuan di dalam struktural HMI yang harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan. Nah, jadi seringkali teman-teman ini tidak paham bagaimana tugas pokok fungsinya ini sebagai Kabid BP dan sebagai Ketum Kohati. Kadang-kadang juga teman-teman ini keliru tentang program kerja yang harus dilaksanakan oleh Kabid PP dan dilaksanakan oleh dia sebagai di Kohati gitu kan. Kadang-kadang misalnya coba ketika cabang melaksanakan LKK itu program atau kegiatan itu kan teman-teman sering kali keliru ya tentang program dan kegiatan yang harus dilaksanakan teman-teman sebagai Kabid PP dan sebagai Ketum Kohati itu jelas sangat berbeda ya gitu kan. Ketika hari ini LKK ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Kohati cabang. Nah, jadi sebenarnya LKK ini bukan lagi sebagai programnya bidang PP. Kadang-kadang kan teman-teman laporkan juga itu di forum HMI. Padahal jelas itu adalah kewajiban teman-teman sebagai Kohati cabang gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan juga antara apa ya program kerjanya Kabid PP dengan programnya Ketum Kohati. Itu. Terus Kohati berperan sebagai pembina dan pendidik muslimah pada umumnya dan HMI Wati pada khususnya untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Selanjutnya keanggotaan. Jelas anggota Kohati adalah mahasiswi yang telah lulus latihan kader 1. Jadi tidak ada ampun ya, otomatis ketika misalnya hari ini seorang HMI Wati itu baik mereka memutuskan untuk tidak berkarir di Kohati ataupun bagaimana, itu jelas mereka sudah berstatus sebagai anggota Kohati. Itu. Dan seterusnya, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi dipegang oleh Kohati PB, Kohati PB HMI, Kohati HMI Cabang, dan Kohati HMI Komisariat. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati PB HMI dibentuk Kohati Badko. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati HMI Cabang dibentuk Kohati HMI Korkom. Ini sudah jelas ya, maksudnya hari ini seluruh cabang di Indonesia ini ada sekitar 250 cabang kurang lebih. Sepertinya tidak mungkin ketika hari ini Kohati PB mengadakan suatu acara, terus langsung koordinasi dengan cabang. Itu kan sudah jauh lah ya. Saya pikir kenapa hari ini dibentuknya Kohati Badko. Terus kenapa hari ini dibentuk juga Kohati Korkom? Itu salah satunya untuk memudahkan tugas-tugas dalam menjalankan roda organisasi dan menjalankan program kerja yang sudah dirancang. Gitu. Selanjutnya, pasal 11, Musyawarah Nasional Kohati adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Kohati. Jelas ya, forum pengambilan keputusan tertinggi di Kohati ini musyawarah nasional. Nah, musyawarah Kohati merupakan forum pertanggungjawaban pengurus, proyeksi kerja, dan pemilihan serta penetapan formatur ketua umum dengan proses musyawarah atau suara terbanyak dan 2 bid forum. Jadi mohon maaf, ini di pasal 11, itu mungkin teman-teman PDK-nya yang saya share setelah rilis ya. Jadi ini juga di luar kendali kami gitu. Jadi di pasal 11 ini ada berapa poin tambahan di poin A sampai poin E ternyata. Jadi setelah ini permohonan maaf dari saya secara pribadi gitu kan. Saya saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan PDK ini gitu kan, tetapi mungkin ternyata ada beberapa khususnya di poin 11 ya, di poin 11 ini katanya ada kekeliruan redaksi. Hanya kekeliruan redaksi sih, pada substansinya sama gitu. Bahwa ketika kemarin ini musyawarah Kohati baik di komisi
di aturan sekarang di hasil Munas Surabaya ini dikembalikan kepada awal. Jadi Musyawarah Nasional itu merupakan rangkaian dari Kongres HMI. Jadi ketika misalnya hari ini Kongres HMI dibuka, begitupun nanti forum Kohati ini bisa dibuka. Jadi teman-teman tidak lagi menunggu pleno 3 ini selesai baru bisa melaksanakan musyawarah. Tapi aturan terbaru pada hasil musyawarah nasional Kohati Surabaya ini adalah rangkaian dari Kongres HMI misalnya. Begitupun dengan di Musda, merupakan rangkaian Musda, terus di cabang merupakan rangkaian dari Konvercab, selanjutnya di Korkom juga rangkaian dari musyawarah HMI Korkomnya, selanjutnya di komisariat merupakan rangkaian dari RAK gitu kan. Itu jadi mungkin nanti teman-teman ketika hari ini mau melaksanakan muskohcab gitu kan tidak usah lagi menunggu pleno 3 ini selesai baru teman-teman melaksanakan, tapi sudah dalam rangkaian dari Konvercab. Selanjutnya peserta musyawarah terdiri dari utusan dan peninjau. Utusan adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak suara dan hak bicara. B. Peninjau adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak bicara. Nah, ini sudah jelas ya, maksudnya teman-teman sudah memahami bagaimana fungsinya peserta utusan dan bagaimana hak dan kewajibannya peserta peninjau. Terus peserta Munas Kohati terdiri dari pengurus Kohati cabang penuh, masing-masing 1 orang peserta. Terus selanjutnya peninjau. Mungkin nanti ini ada tambahan, jadi 1 orang bidang pemberdayaan perempuan HMI cabang yang tidak memiliki Kohati. Kadang-kadang kan, jadi setiap cabang ini, ada komisariatnya banyak misalnya, tapi tidak semua komisariat ini memiliki Kohati gitu. Jadi ketika misalnya hari ini Kohati Jambi ini mengadakan muskohcab gitu kan. Nah, dari misalnya Jambi ini ada 5 komisariat gitu, tapi hanya 3 komisariat yang ada Kohatinya gitu kan. 2-nya ini bidang PP misalnya. Nah, bidang PP ini secara aturan itu berhak mengikuti forum, tapi sebagai peserta peninjau. Jadi peserta peninjau ini tidak punya hak suara, hanya punya hak bicara saja. Tuh. Selanjutnya di musyawarah Kohati. Nah, jelas penanggung jawab musyawarah Kohati adalah pengurus Kohati setingkat. Jadi ketika misalnya hari ini Jambi mengadakan muskohcab, jelas penanggung jawabnya ini pengurus Kohati cabang Jambi. Itu setiap keputusan Kohati dilakukan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak menemukan mufakat, maka dilakukan voting gitu ya. Terus ada maksud tingkatan pengambilan keputusan secara berjenjang. Nah, tadi kan ada musyawarah Kohati. Musyawarah Kohati ini tugas berfungsi apa aja sih? 1 kan. Tadi dijelaskan bahwa musyawarah Kohati ini pengurus Kohati cabang Jambi periode 2019-2020 misalnya mengadakan musyawarah Kohati. Nah, jelas harus melampirkan laporan pertanggungjawaban. Terus mungkin nanti ada evaluasi proyeksi dari teman-teman peserta peninjau dan peserta utusan komisariatnya masing-masing, terus baru pemilihan formatur atau ketua umum. Nah, termasuk itu kan merupakan pengambilan keputusan tertinggi di Kohati. Baru setelah ini ada rapat pleno. Apa sih rapat pleno? Rapat pleno ini ketika misalnya hari ini teman-teman Jambi ini sudah terpilih, misalnya ketum Kohatinya si siapa namanya ini, si Amel misalnya terpilih. Nah, setelah itu kan pasti teman-teman melakukan proses staffing dibantu dengan formatur dan 2 mid formatur. Setelah itu mungkin rapat
pelantikan, setelah pelantikan ada rapat bidang kemudian rapat kerja, setelah rapat kerja nanti teman-teman menyusun program kerja mana yang akan dilaksanakan 1 semester ke depan dengan acuan rekomendasi musyawarah Kohati cabang dan diejawantahkan dengan visi misi ketua umum sebelum terpilih gitu kan. Nah, setelah 1 semester ini baru teman-teman harus karena periodisasi cabang ini selama 1 tahun, jadi teman-teman cabang ini harus melaksanakan rapat pleno. Nah, rapat pleno ini dilaksanakan setiap 1 semester sekali. Jadi rapat pleno ini apa sih fungsinya? Itu untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan Kohati HMI cabang Jambi selama 1 semester. Tentunya Kohati Komisariat juga di situ harus ada andil di dalamnya untuk melaporkan laporan objektif internal dan eksternal dari tiap-tiap komisariat ini ke cabang gitu. Jadi kenapa sih hari ini Kohati, PB, Badko, cabang, komisariat sampai Korkom dan sampai ke ini itu ada keterkaitan gitu kan. Bagaimana mungkin hari ini organisasi kita Kohati, organisasi besar Kohati ini bisa berjalan dengan lancar ketika satu sama lain ini tidak berkesinambungan. Artinya ketika hari ini Kohati PB melaksanakan rapat pleno, itu kan yang melaporkan ini kan dari Kohati Badko. Kohati Badko melaporkan bagaimana sih kondisi hari ini cabang-cabang di wilayah Badko Jambi misalnya. Kondisinya gimana, apa kekurangannya, apa yang harus kami bantu misalnya. Begitupun ketika pleno Badko, cabang ini melaporkan juga bagaimana kondisi objektif internal eksternalnya, program apa yang sudah teman-teman laksanakan dan akan dilaksanakan selanjutnya. Mungkin begitupun dengan cabang gitu kan. Di sini selain pertanggungjawaban teman-teman pengurus selama 1 semester ke depan, di situ juga ada evaluasi proyeksi, terus report dari masing-masing komisariat kepada Kohati cabang Jambi terkait kegiatan apa, program kerja yang sudah dilaksanakan apa, kendalanya apa, ini itu dan lain sebagainya, itu nanti bisa di-report di rapat pleno. Lalu selanjutnya rapat presidium. Nah, ada rapat presidium. Siapa aja sih hari ini misalnya rapat presidium ini dilaksanakan secara konstitusi. Secara konstitusi ini rapat presidium ini dilaksanakan 2 minggu sekali. Tapi di PDK ini ternyata rapat presidium ini dilaksanakannya itu 1 minggu sekali. Itu. Nah, rapat presidium ini siapa sih hari ini misalnya yang berhak ikut rapat presidium? Tentunya jajaran ketua umum, ya jajaran ketua bidang, ketua umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, dan wakil bendahara umum itu nanti melaksanakan rapat presidium. Nah, rapat presidium misalnya bidang ini internal minggu ini mau mengadakan apa, terus bidang eksternal mau mengadakan apa misalnya. Nah, itu nanti teman-teman report di rapat harian gitu. Terus nah, ini penyusunan rencana kerja operasional diputuskan dalam rapat bidang dan rapat kerja. Nah, itu kan nanti tadi sudah saya jelaskan ya, sudah disusun apa sih prosesnya begitu. Terus penetapan ketua umum Kohati. Nah, penetapan ketua umum Kohati dilaksanakan dalam musyawarah Kohati. Ketua umum dan fungsionarisnya yang telah melaksanakan kepengurusannya dinyatakan dimisioner. Permatur ketua umum terpilih memiliki wewenang sepenuhnya dalam menjalankan segala hal yang berkenaan dengan organisasi gitu. Bila ketua umum Kohati tidak menjalankan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi, maka dipilih pejabat ketua umum dalam forum pleno Kohati dan ditetapkan dalam forum pleno HMI. Ini apa ya? Studi kasusnya begini. Ketika misalnya di salah satu komisariat atau salah satu cabang ini ketua umumnya
melakukan pelanggaran. Teman-teman mungkin nanti bisa baca lah ya di konstitusi, pelanggaran apa sih yang misalnya hari ini harus dipecat. Satu misalnya meninggal dunia, itu bukan kategori pelanggaran ya, maksudnya meninggal dunia, atau misalnya tidak menyelenggarakan tugasnya dan lain sebagainya. Saya pikir mungkin itu kebijakan teman-teman di komisariat atau di cabangnya gitu kan. Jadi kenapa hari ini proses adanya PJ dan PJS misalnya, itu kan itu. Nah jadi misalnya ketua umum ini sudah tidak layak lah ya istilahnya. Nah ini ada di forum pleno Kohati. Nah nanti sebagai PJS-nya ini adalah ketua bidang internal. Jadi ketika ketua umum ini sudah tidak layak jadi ketua umum gitu kan, teman-teman sesuai kesepakatan musyawarah bersama misalnya di pleno ini menunjuk PJS, salah satu ketua bidang internal. Jadi PJS, baru setelah PJS ini terbentuk, itu nanti teman-teman bawa di forum pleno HMI setingkat, disahkan gitu. Baru nanti penyebutannya tidak lagi PJS, tapi PJ, penanggung jawab. Begitu ya alurnya. Terus personalia pengurus, formatur, menyusun struktur Kohati dibantu. Jadi seringkali juga bidang formatur udah jelas itu ketua umum ya. Nah ini dua bidang formatur ini sebenarnya tugasnya hanya membantu menyusun kepengurusan. Tidak mesti jadi sekum dan bendahara umum, tapi tidak mesti otomatis. Karena tugas bidang formatur ini membantu formatur dalam menyusun kepengurusan gitu kan. Kalaupun memang misalnya dia mau jadi sekum dan bendum ya itu terserah teman-teman sih, tapi ketika misalnya hari ini bidang formatur ini tidak mesti jadi sekum dengan bendum gitu kan. Itu karena tugasnya itu hanya membantu formatur untuk menyusun kepengurusan gitu. Terus pengurus Kohati PB, HMI, Badko, cabang, Kohati Korkom, dan Kohati Komisariat terdiri dari ya ketua umum, ketua bidang, sekretaris. Nah itu ya ke bawah mungkin teman-teman paham. Formasi Kohati terdiri dari ya sekurang-kurangnya ketika misalnya hari ini SDM teman-teman tidak mencukupi lah, maksudnya tapi ingin membentuk Kohati gitu kan. Ini teman-teman bisa sekurang-kurangnya ada ketua umum, cukup 3 orang, ada ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum gitu kan. Terus struktur pengurus Kohati terdiri dari, Kohati PBHMI memiliki garis instruksi dan garis koordinasi terhadap seluruh tingkatan Kohati di bawahnya. Jelas ya? Ini Kohati Badko memiliki garis koordinasi. Nah, jadi Kohati Badko ini hanya mempunyai garis koordinasi saja. Tidak berhak hari ini Kohati Badko menginstruksikan seluruh cabang sewilayah Badko Jambi misalnya untuk ini, itu tidak berhak. Tuh. Terus Kohati HMI cabang memiliki garis koordinasi ke PBHMI, Badko HMI, Korkom, Kohati Komisariat, serta memiliki garis instruksi ke Kohati Korkom dan Kohati HMI Komisariat. Mungkin Kohati cabang bisalah memiliki garis instruksi ke Korkom dan komisariatnya masing-masing. Terus selanjutnya kriteria pengurus sudah jelas ya. Mungkin pengurus Kohati PB itu harus pernah menjadi pengurus cabang, pengurus Kohati cabang, Badko atau PB dan telah lulus LK1 dan LK3. LK3 dan LKK. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Terus pengesahan, mungkin teman-teman sudah memahami juga ya, pengesahan dan pelantikan pengurus Kohati ini dilantik dan disahkan oleh HMI setingkat. Kalau misalnya pelantikan Kohati cabang Jambi misalnya, itu disahkan oleh HMI cabang Jambinya gitu. Terus tugas, mungkin ini tugas dan wewenang. Tadi sudah saya singgung sekilas, melaksanakan sidang pleno setiap 1 semester selama periode berlangsung, melaksanakan rapat harian Kohati, terus rapat presidium,
Nah, terus laporan pertanggungjawaban melalui Munaskoh untuk PB, Musda untuk Badko, Muskoh Cab untuk cabang, dan Korkom untuk HMI Korkom, dan Muskohkom untuk komisariat. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, maksudnya secara singkat tentang tugas dan wewenang hari ini. Kohati PB sampai ke bawah di Kohati komisariat, tingkatan di bawah maksud saya, menerima laporan kerja pengurus Kohati tingkatan di bawahnya, Kohati PB menerima laporan kerja Badko, Kohati Badko menerima laporan cabang, Kohati cabang menerima laporan Korkom, Kohati HMI Korkom menerima laporan kerja HMI komisariat, terus mengadvokasi permasalahan Kohati. Nah, Kohati PB berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap training formal dan perkaderan Kohati itu kan. Jadi di sini kan ada bahasa berwenang. Jadi ketika misalnya hari ini kenapa LKK ini wajib mengirimkan proposal sebelum 6 bulan pelaksanaan gitu kan. Di situ kan juga di PDK juga dijelaskan ya, maksudnya juknis terkait LKK ini harusnya gimana gitu kan. Nah, di sini juga ada ke poin kan, Kohati PB berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan kepada training formalnya ke Kohati gitu kan. Itu. Terus administrasi kesekretariatan. Ini mungkin saya pikir sudah jelas ya. Mungkin nanti ini sebenarnya kadang-kadang keliru. Tapi saya pikir di Munas ini tidak disepakati ya terkait administrasi dan kesekretariatan. Kayak misalnya pembuatan surat. Nah, pembuatan surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Hasil training administrasi dan keprotokoleran waktu itu tahun berapa? 2019 kalau nggak salah. Itu nanti ada juknis. Ada juknis mungkin nanti saya bisa share ke teman-teman tentang bagaimana mekanisme terus punten saya boleh kasih masukan mungkin ya kepada teman-teman semua, khusus teman-teman semua. Jadi ketika biasakan dari sekarang, ketika teman-teman bikin surat, misalnya untuk pemateri, untuk undangan dan lain sebagainya, usahakan teman-teman nanti di situ dilampirkan kantornya ya. Maksudnya kan ketika misalnya hari ini masukan saja ya, maksudnya ketika hari ini teman-teman mau bikin agenda misalnya bedah PDK gitu kan, otomatis kan teman-teman harus melayangkan surat pemateri gitu kan. Di situ kan biar tidak bingung pemateri ini mau menyampaikan apa gitu loh. Kalau bedah PDK ini kan luas, terus banyak lah ya yang dibahas gitu kan, biar tidak bingung si pemateri, teman-teman coba dilampir kantornya misalnya. Batasannya sampai mana nih materi yang harus misalnya pemateri sampaikan ini apa aja gitu kan, tujuannya apa, sasarannya apa dan lain sebagainya, biar misalnya pemateri ini bisa jelas, maksudnya bisa tahu batasan-batasan yang memang harus disampaikan pada forumnya tersebut gitu kan. Atau misalnya dilampirkan juga agenda acaranya gitu kan. Saya pikir ini untuk perbaikan teman-teman secara spesifik, secara khusus lah ya, maksudnya secara khusus Kohati cabang Jambi atau lain sebagainya yang saya lihat di sini ada mungkin dari yang lain hadir gitu. Jadi ketika teman-teman hari ini bikin surat pemateri, undangan atau berupa apapun itu gitu kan, lampirkan tor dan agenda acaranya biar semakin tertib lah ya gitu. Itu sebagai saya pikir ini masukan dan untuk perbaikan teman-teman Kohati ke depan. Terus keuangan. Nah, jadi Kohati ini tidak sebentar atribut ya. Kohati ini tidak punya bendera ya. Jadi jangan misalnya hari ini kadang-kadang ada salah satu cabang dulu itu punya bendera gitu kan. Jelas ini salah ya, karena kan kita ini semi otonom ex officio-nya dari HMI.
gitu kan. Tidak bisa hari ini kalau misalnya Kohati punya bendera ini seolah-olah kita ini bukan semi otonom tapi otonom gitu kan. Jadi seolah-olah kita ini rivalnya HMI, bukan bagiannya dari HMI gitu. Terus nah ini pembekuan dan pembubaran gitu kan. Jelas pembentukan ini diputuskan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi HMI. Status Kohati disesuaikan dengan status HMI setingkat. Jadi ketika HMI cabangnya penuh, otomatis Kohatinya juga penuh gitu kan. Ketika komisariatnya penuh juga, otomatis Kohatinya penuh. Terus pembentukan Kohati komisariat dilakukan minimal memiliki 10 orang HMI Wati. Alur pembentukan Kohati. Nah, ini mungkin ya yang harus teman-teman perhatikan juga ini. Jadi bidang pemberdayaan perempuan berkoordinasi dengan pengurus Kohati cabang sebagai pemberitahuan akan melaksanakan pembentukan Kohati komisariat yang sebelumnya sudah diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi HMI. Nah, ini maksudnya sudah jelas ya. Maksudnya dijelaskan secara rinci bagaimana pembentukan Kohati ini. Secara singkatnya begini, ketika satu komisariat mau membentuk Kohati, itu satu syaratnya, harus mempunyai 10 orang anggota HMI Wati. Nah, di rapat anggota komisariat, teman-teman sebagai bidang pemberdayaan perempuan, itu mengajukan di pleno 3 bahwa Kohati HMI komisariat pertanian Jambi misalnya mau membentuk Kohati komisariat pertanian Jambi itu nanti diajukan di pleno 3 forum RAK HMI komisariat. Nah, baru setelah diajukan nanti mungkin bisa disahkan, kemudian nanti dibentuk, kemudian direport ke HMI komisariat terpilihnya, baru disahkan sebagai Kohati gitu. Selanjutnya pembekuan Kohati adalah penghentian kegiatan Kohati pada tingkatan tertentu. Nah, Kohati dibekukan oleh HMI apabila melanggar ketentuan ADART. Dan Kohati cabang dapat dibekukan oleh HMI cabang setingkat apabila tidak menyelenggarakan LKK 2 periode berturut-turut. Nah, pembekuan Kohati diputuskan pada putusan tertinggi HMI setingkat dan berkoordinasi dengan Kohati di tingkatan atas. Jadi jelas ya, ketika misalnya hari ini Kohati cabang Jambi sudah 2 periode tidak menyelenggarakan LKK ini, mungkin HMI cabang Jambi itu saya pikir, udah tidak ada kegiatan nih HMI Kohati cabang Jambi, ngapain sih ada Kohati gitu kan. Sudah ada, fungsinya ini dikembalikan kepada bidang pemberdayaan perempuannya. Jadi diputuskan sama HMI cabang Jambi misalnya, dibekukan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan Kohati cabang Jambi itu kan. Itu diputuskan pada putusan tertinggi di HMI. Apa putusan tertinggi di HMI? Itu kan kongres, musda, terus konvercap. Kalau cabang kan berarti di konvercap, tapi nanti HMI-nya ini berkoordinasi dengan Kohati di tingkatan atas, misalnya berkoordinasi dengan Badko atau misalnya berkoordinasi dengan PB gitu kan. Pembubaran Kohati ini jelas ya, pembubaran Kohati secara nasional hanya dapat dilakukan dalam Kongres HMI atas usulan Munas Kohati. Terus ketentuan tambahan bagian struktural kepengurusan tersendiri ini kan ada lah ya. Mungkin sampai sini dulu saya pikir mudah-mudahan sudah jelas, atau misalnya ada beberapa yang mau didiskusikan, saya terbuka lebar gitu kan. Itu mungkin sampai di sini dulu, mungkin nanti terkait analisis tujuan, terus misalnya status, tata kerja dan lain sebagainya, mungkin nanti saya singgung secara singkat saja. Setelah ini mungkin malam ini ada dilanjut lagi kah diskusinya kan, ada 2 sesi kalau tidak salah saya informasinya.
Mungkin itu saja dulu. Mohon maaf. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi bersama-sama terkait PDK ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Baiklah, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung menghidupkan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya atau di chat di room chat Zoom ini. Terima kasih. Jika masih ada yang ingin bertanya, boleh chat di ruang chat Zoom atau langsung menghidupkan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya. Dan jangan lupa mungkin kepada Yunda Titin. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini ada satu pertanyaan Yun dari Yunda Titin Afriliani dari Komisariat Hukum Universitas Batanghari. Dengan pertanyaannya yaitu misal di suatu komisariat nih, kohatinya cuma satu, tapi dia udah menjabat sebagai ketum atau bendum ataupun sekum. Mungkin nih di sini maksudnya itu HMI Watinya ya Yun. Terus kabit perempuannya cowok, gimana tuh Yun? Aduh. Sebentar. Kohati suatu komisariat, kohatinya cuma satu, tapi dia udah menjabat sebagai ketum atau bendum atau sekum. Maksudnya gimana? Oh, maksudnya jadi dalam satu komisariat itu ada kader HMI Wati, tapi kader HMI Watinya itu menjabat sebagai ketum HMI gitu atau gimana itu? Mungkin maksudnya di sini itu HMI Wati, terus dia udah menjabat sebagai ketum di komisariatnya gitu. Oh iya, jelas. Kalau misalnya kabit pemberdayaan perempuannya ini cowok ya, saya pikir jelas salah ya. Maksudnya harus perempuan, harus kader HMI Wati. Kalau memang ada. Saya juga menemukan sebuah kasus itu di salah satu cabang. Itu ada kabit pemberdayaan perempuannya itu laki-laki gitu kan. Saya pikir landasannya apa? Kenapa kok hari ini yang jadi kabit PP-nya ini kok laki-laki gitu kan? Jelas aja secara penamaan ini kan Kohati itu HMI Wati gitu. Kabit pemberdayaan perempuan ini bagian dari Kohati gitu kan. Kohati ini bagian dari kabit PP, bagian dari HMI gitu kan. Jelas itu harus seorang kader HMI Wati, tidak boleh seorang cowok atau seorang laki-laki gitu. Itu mungkin. Baiklah, terima kasih Yunda. Bagaimana dengan Yunda Titin? Apakah ada tanggapan terkait jawaban dari Yunda Emma tadi? Nggak ada. Coba bisa dijelaskan nggak secara rinci bagaimana kondisinya gitu maksudnya? Jadi tidak ada suara. Mungkin Yunda Titin boleh mengaktifkan mikrofonnya. Beliau ketemu komisariat mungkin ya? Kohati komisariat. Assalamualaikum. Tes. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran, Dek. Assalamualaikum, Kak. Kami Titin dari Waalaikumsalam. Komisariat Hukum, Kak Unbari. Iya. Jadi tuh gini, Kak.
misalnya tuh ada kasus tuh. Biasanya sih di teknik sih, kan ceweknya kan rada langka gitu, Kak. Nah, dia tuh udah jadi ketum gitu kan di komisariat itu gitu. Kok hatinya nggak ada, udah jadi ketum. Terus kabit PP-nya mau nggak mau cowok dong gitu kan. Soalnya banyaknya cowok gitu. Oh, jadi itu kader HMIwati satu-satunya. Iya, terus udah jadi ketum gitu Kak, atau sekum atau bendum. Terus jadi misalnya kalau ada kegiatan yang kohati gitu, jadinya nggak bisa ya Kak. Kalau kasusnya ini Kabid Pemberdayaan Perempuan itu kan hanya peserta peninjau, bukan peserta utusan. Jadi tidak memiliki hak suara. Kalau statusnya bidang pemberdayaan perempuan, bukan kohati. Tuh. Gitu. Berarti belum ada kohati komisariatnya. Iya Kak. Misalnya cuma satu cewek Kak. Nggak bisa. Karena itu masih Kabid Pemberdayaan Perempuan ya, bukan kohati komisariat gitu. Belum bisa sih. Kalau udah 10 misalnya. Nanti bisa mungkin segera Titin bentuk kohati komisariat tekniknya gitu. Tuh, kalau misalnya statusnya masih bidang pemberdayaan perempuan itu hanya sebagai peserta peninjau. Tidak sebagai peserta utusan. Jadi peserta peninjau kan hanya punya hak bicara saja, tidak mempunyai hak suara gitu. Begitu mungkin kurang lebihnya. Terus Kak, kami pengen tahu tuh Kak, tadi Kakak bilang emangnya kenapa kalau cowok dia tuh di kabit perempuan gitu Kak? Saya pikir nggak boleh maksudnya. Iya, emang kenapa gitu? Emang aneh atau apa? Menurut aku sih nggak aneh gitu, biasa aja. Kenapa menurut Kakak aneh? Ya karena saya pikir yang punya karena kan kegiatan-kegiatan kohati ini kan maksudnya lebih spesifik kegiatan keperempuanan gitu kan. Jadi ketika hari ini yang jadi bidang pemberdayaan perempuannya laki-laki, bagaimana dia mengerti gitu kan apa yang menjadi kebutuhan hari ini sebagai anggota HMIwati gitu kan. Kan tidak semua memahami dan mengerti misalnya. Kenapa hari ini dibentuk kohati? Kan biar wadahnya kan lebih spesifik kepada pemberdayaan perempuannya gitu kan. Ketika hari ini berbicara kebutuhan seorang perempuan, fikih perempuan, terus misalnya haid, nifas dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan kebutuhan seorang perempuan. Meskipun memang HMIwan juga harus tahu ya. Tentunya di situ juga keterlibatan HMI juga harus ada gitu kan. Minimalnya paham biar tidak kadang-kadang kan ketika misalnya hari ini kohati ini kadang-kadang hanya dijadikan seksi konsumsi misalnya dalam suatu kegiatan gitu kan, itu jelas salah. Mungkin salah satu solusinya gimana gitu kan, sertakan HMIwan ke setiap kegiatan-kegiatan kohati gitu kan. Tapi saya pikir untuk jadi Kabid PP ini seorang laki-laki, saya belum punya landasan gitu. Maksudnya landasan konstitusinya gimana ketika hari ini Kabid PP ini diduduki oleh seorang laki-laki gitu kan. Saya belum menemukan landasan yang jelas, aturan yang jelas membolehkan atau tidaknya gitu kan. Sementara saya pikir tidak diperbolehkan lah ya, karena kan jelas ini HMIwati gitu kan ya. Terlepas misalnya hari ini Titin ini tidak menyetujui ataupun misalnya SDM lain sebagainya, itu kan mungkin kondisi internal di sana ya gitu kan. Yang pasti mungkin saya belum menemukan landasan yang jelasnya lah ya. Misalnya hari ini Kabid PP ini boleh oleh seorang laki-laki gitu kan. Gitu. Berarti memang fakta ada Kabid PP-nya seorang laki-laki ya, atau gimana? Ada sih kayaknya sebelumnya sih, karena sebelumnya komisariat kami ceweknya cuman
tidak disertakan di Kabin PP. Itu mungkin harus jadi catatan juga ya dari teman-teman Jambi, mungkin controlling dari Kohati cabang Jambinya itu harus diperhatikan lagi gitu kan, karena kan hasil musyawarah ini kan tentunya kan teman-teman ada tembusan ya ke Kohati cabangnya, jadi itu harus diperhatikan kembali di sama Kohati cabang setempatnya. Itu mungkin. Iya, baik Kak, makasih Kak. Iya deh, semangat ya. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Yunda Titin atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Yunda Cia Karipesina. Assalamualaikum Yunda. Saya mau tanya, misalkan dalam suatu cabang sudah 2 periode tidak melakukan LKK, tapi sering melakukan kegiatan, apakah itu tetap harus dibekukan kah Yunda? Sekian Yunda. Ya, saya pikir kalau berbicara hari ini aturan undang-undang negara kita kan punya aturan undang-undang dasar dan lain sebagainya gitu kan. Aturan ini kan bersifatnya fleksibel ya, tidak kaku gitu kan. Ketika misalnya hari ini Kohati cabang secara konstitusional, ketika hari ini Kohati cabang tidak menyelenggarakan LKK selama 2 periode berturut-turut, itu harus dibekukan gitu kan. Gitu. Saya pikir itu dikembalikan kepada kebijakannya Kohati dan HMI cabangnya masing-masing gitu kan. Itu kan ini kan hanya aturan main organisasi gitu kan. Bukan saya mengatakan bahwa tidak boleh taat, bahasanya bukan tidak boleh taat, gimana ya? Ini bisa menyesuaikan kok. Maksudnya kan ketika hari ini itu kan pasti teman-teman punya alasan kenapa belum bisa menyelenggarakan LKK kok selama itu misalnya. Itu kan banyak variabel ya. Mungkin ini dari Papua ya, Sorong. Itu mungkin karena situasi kondisinya, SDM-nya, dan lain sebagainya, yang sehingga saya pikir kalau misalnya kegiatan-kegiatan sehari-hari, kegiatan-kegiatan mingguan, kajian, dan lain sebagainya ini berjalan, itu tergantung kebijakan hari ini Kohati dan HMI cabang setempatnya gitu kan. Mau diambil langkah lebih lanjut atau bagaimana gitu kan. Itu sih. Menurut saya sih begitu kan, tapi lantas juga ketika kalau misalnya tidak boleh dibiarkan juga berlarut-larut lah. Karena kan teman-teman ketahui gitu kan, maksudnya training LKK ini kan training wajib lah ya, training wajib yang diselenggarakan oleh Kohati cabang gitu kan. Ketika tidak diselenggarakan, konsekuensinya begitu gitu kan. Tapi saya pikir saya juga tidak bisa karena konstitusi itu tidak sekaku itu gitu kan. Ya teman-teman yang tahu keadaan internal teman-teman yang tahu kondisi kader HMIwati di cabangnya masing-masing gitu kan. Ketika hari ini ada aturan dibekukan terus, lantas teman-teman menurut lah sama aturan itu dibekukan. Masih syukur gitu kan, alhamdulillah gitu kan ada Kohatinya dan bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan gitu kan. Apalagi kalau dibekukan, saya pikir itu dikembalikan lagi sih, karena kan yang tahu kondisi objektif internal dan eksternal Kohati cabangnya masing-masing kan teman-teman secara personal dan secara kelembagaan Kohati setempat gitu kan. Saya tidak bisa, ya itu kan tidak kaku lah ya, fleksibel sebenarnya, itu sih. Itu mungkin Dek, siapa namanya, Cia.
Baiklah, Itu terima bisa kasih, disesuaikan ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan Yunda Cia? Apakah ada tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan oleh Yunda Emma tadi? Baiklah, jika tidak ada, masih ada satu pertanyaan lagi sebelum penutup. Bagi yang ingin bertanya, boleh chat di room chat Zoom atau menghidupkan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Kepada Yunda Titin, dipersilakan Yunda. Maaf Kak, aku nanya lagi Kak. Oh, boleh. Sebenarnya Kak, di konstitusi itu emang ada dijelasin nggak? Cara berpakaian kohat itu harus begini atau harus begitu? Enggak deh, enggak ada. Kenapa memang ya? Ada yang Soalnya, tidak dikerudung? Ada yang tidak dikerudung ya, anak teknik ya? iya nggak pakai. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kan kita keberagaman ya. Justru kan mungkin uniknya Kohati di situ gitu kan. Siapapun bisa masuk gitu. Tapi syaratnya jelas harus agama Islam. Karena kan himpunan mahasiswa Islam gitu. Baik, maksudnya kan kita juga kan tidak bisa mengkategorikan Islam yang baik itu, tidak boleh menilai lah ya istilahnya, tidak berhak Islam yang baik ini memakai kerudung gitu kan, meskipun kewajibannya seorang perempuan muslim ini harus menutup aurat misalnya. Tapi banyak kok mudah-mudahan justru dengan hari ini mereka berkohati gitu kan bisa mendorong teman-teman yang misalnya maaf mungkin belum menutup auratnya itu bisa menutup aurat. Justru itu harus jadi apa ya, contoh lah saya pikir gitu kan. Nggak ada aturan misalnya hari ini yang mengatur Kohati ini harus berjilbab, tidak ada. Kan justru mungkin ketika misalnya anak teknik tidak berjilbab gitu kan, mudah-mudahan dengan masuk Kohati akhirnya berjilbab gitu kan. Nggak ada aturan untuk berpakaian, yang penting kan ketika acara formal atau apapun menyesuaikan lah ya, harus rapi gitu. Emangnya sebenarnya harus di tempat tertentu gitu ya Kak, pakai jilbab, walaupun nggak ada aturan resminya. Maksudnya di tempat tertutup? Kohati. Di tempat tertutup gimana maksudnya? Tertentu misalnya kayak kan pasti kita kayak ada ke cabang gitu Kak, atau ke Korkom gitu. Harus pakai jilbab. Walaupun nggak ada aturan resmi. Nggak ada aturan yang mengatur tentang kader Kohati ini. Lebih ke sopan aja sih, rapi, sopan gitu. Ketika nggak apa-apa juga. Bahkan menurut saya memang ada. Nggak kedengeran Kak suaranya Kak. Nggak kedengaran Kak. Oh iya, earphone-nya kali ya. Ada tuh. Nggak kedengeran. Ada nggak? Bisa dicabut atau dipasang ulang kan earphone-nya. Ada nggak? Iya, baru kedengaran Kak. Oh, ada. Oke. Bisa dilanjut mungkin? Oh, ini ada orang Subang juga masuk ke sini. Sih, masih ada orang. Baiklah Yunda Titin, bagaimana dengan jawaban dari Yunda Emma tadi? Apakah
sudah atau masih ada tanggapan? Oh, soalnya gini Kak, mungkin gara-gara kami pernah libur sih, kalau nggak salah kami ke cabang. Terus kebetulan lagi nggak pakai jilbab, katanya kalau ke sini tuh harus pakai jilbab. Terus aku cari-cari aturannya, emang ada gitu kan? Kok hati tuh harus kayak gini kayak gitu. Terus nggak ada. Tapi ya udah, makanya aku tanya aja sekalian sama kakak gitu kan. Oh ya, nggak ada aturan mesti berjilbab sih. Tuh, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau justru kan teman-teman juga harus apa ya, dengan masuknya ke Kohati mudah-mudahan nanti bisa jilbab, itu kan hak-haknya masing-masing ya. Tuh. Iya. Kalau secara aturan tidak ada sih. Ya. Jelas nggak suaranya ada? Iya, kedengaran Kak. Oke. Lanjut ya, tadi siapa namanya? Afifah. Ya baik Yun. Selanjutnya pertanyaan dari Yunda Afifah Turoshida, yaitu jika masih ada waktu mohon izin Yunda. Kemudian saya Afifah dari cabang Subang, mohon penjelasan kembali terkait yang telah disampaikan oleh Yunda Emma. Kalau tidak salah dengar perihal penyelenggaraan LKK harus mengajukan berkas ke PB 6 bulan sebelum kegiatan. Mungkin kalau ini kurang ya, dari 6 bulan. 6 minggu, bukan 6 bulan ya. Diluruskan. 6 minggu maksudnya. Ya, juknis LKK ini harus bukan pengajuan bahasanya ya, laporan kepada Kohati PB bahwa cabang Subang mau menyelenggarakan LKK. Apa harus 6 minggu? Satu, hari ini kita juga harus kadang-kadang cabang ini salah menempatkan pemateri. Misalnya, satu, pemateri yang bersifat internal, kekohatian misalnya, kayak PDK, kohati, pokoknya yang bersangkut paut dengan kohati, itu teman-teman itu pematerinya ini harus pada kohati yang hari ini menjabat. Pertama, itu yang mungkin salah satunya. Kenapa harus begitu? Jadi kan yang tahu aturan main kohati ini kan pengurus Kohati yang hari ini masih menjabat. Karena kan aturan ini kan berubah-ubah ya, dari kongres ke kongres itu berubah gitu kan. Lantas ketika misalnya hari ini, misalkan materi PDK ini karena memang biar keren atau apalah ya, sama Forhati atau sama pejabat daerah setempat, itu tidak akan nyambung. Kenapa begitu? Gitu kan? Itu salah satunya ada untuk memfilter. Barangkali misalnya ada materi yang melenceng dari luar kurikulum gitu kan. Itu nanti coba diperbaiki gitu kan. Karena kan bahaya juga gitu ketika misalnya hari ini materinya di luar itu gitu kan. Salah satunya untuk itu gitu kan. Penyederhanaan saja sih sebenarnya gitu kan. Kenapa begitu gitu kan, untuk mencegah hal-hal yang memang tidak memungkinkan, seperti penempatan materinya apakah sudah sesuai belum dengan kurikulum LKK, apakah tidak gitu dan lain sebagainya. Lebih ke begitunya sih, karena kan tadi ada beberapa materi yang memang wajib disampaikan oleh pengurus kohatinya. Itu kan. Itu salah satunya misalnya materi-materi wajib tentang kekohatian. Itu tidak bisa teman-teman misalnya mengundang orang luar misalnya untuk menyampaikan materi itu gitu kan. Itu sih salah satunya begitu gitu kan. Terkait misalnya waktu dan lain sebagainya itu kan menyesuaikan, karena kan biasanya persiapan LKK itu kan hajat besar teman-teman cabang ya. Dulu kan persiapannya ini membutuhkan waktu yang lumayan lama lah ya, termasuk mungkin konfirmasi materi lain sebagainya, kan banyak yang faktor yang mendukung kesuksesan penyelenggaraan
kepada Kohati PB bahwa oh Kohati cabang ini sudah menyelenggarakan LKK gitu kan. Mungkin nanti kan kedepannya kan beberapa ada yang memang tidak aktif, itu juga sebagai arsip dan data Kohati PB. Bagaimana sih misalnya hari ini mengaktifkan Kohati cabang, mana nih yang nggak aktif, misalnya Subang atau misalnya Jambi ini nggak aktif gitu kan. Bagaimana pendampingan nanti selanjutnya, kayak begitu sih. Lebih ke situ salah satunya. Oke. Baiklah, terima kasih Yunda. Di sini ada satu pertanyaan lagi, apakah masih boleh, Yun? Boleh, satu lagi ya, ini soalnya sudah mau maghrib. Baiklah, kepada Yunda Siti Aisyah dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya Yunda jika waktunya sudah mepet dan saya ya nggak apa-apa deh, santai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Jadi di sini saya ingin bertanya Yunda. Kohati ini kan sebagai salah satu organisasi gerakan ya. Nah, cuman sejauh ya kurang lebih 1 tahun saya berhimpun di HMI. Nah, yang saya lihat dari kacamata saya bahwasanya pergerakan Kohati itu belum terlihat sangat jelas, gitu ya. Pergerakan Kohati belum terlihat sangat jelas. Jadi kita masih membahas seputar diskusi terkait dengan perempuan harus seperti ini, perempuan itu harus kayak gini melawan patriarki dan sebagainya. Sedangkan yang perlu, maksudnya yang saya tangkap dari kacamata saya juga, yang bahasa namanya patriarki dan sebagainya itu sebuah delusi. Itu hadir dari perspektif kita gitu ya kan, kita maksudnya bisa tidak mengiyakan itu. Nah cuman sekarang yang saya lihat dari kajian-kajian Kohati yang dilaksanakan ini masih membahas seputar itu. Nah kira-kira mungkin ada salah satu terobosan dari PB atau Kohati PB saat ini yang mungkin menggebor-geborkan bahwasanya kita sebagai Kohati, kita sebagai perempuan itu juga harus bergerak di ranah perjuangan atau ranah pergerakan, di mana kita membela perempuan dan sebagainya. Soalnya juga mungkin mohon diluruskan, saya juga belum melihat bahwasanya demo dan sebagainya itu turun atas dasar Kohati, tapi kita masih bergabung dengan teman-teman HMI. Nah, sedangkan di sisi lain kita ini membuat circle di sini kita khusus Kohati, mungkin membahas ada beberapa kajian yang itu cuma HMI Wati aja gitu. Nah, intinya pertanyaan mungkin kira-kira dari PB Kohati saat ini mungkin ada gebrakan-gebrakan terbaru terkait dengan pergerakan-pergerakan Kohati gitu. Biar saya sebagai kader HMI Wati juga, wah ini aku perempuan, aku Kohati dan aku bangga menjadi Kohati. Begitu Yunda. Terima kasih Yunda. Oke. Ya. Baik. Menarik sekali ya pertanyaannya. Gini ya, terkait memang kadang-kadang kan ini dilematis teman-teman di internal ya. Memang betul sih, saya juga merasakan bahwa kondisi Kohati hari ini terlalu terkungkung kepada permasalahan internal, konflik-konflik internal misalnya. Tentang komisariat ini yang nggak menyelenggarakan ya, dan lain sebagainya, banyak sekali problematika internal. Kita sangat jauh dengan organ sebelah, sebut saja ya, maksudnya mereka seperti sudah melesat jauh sudah hatam membahas gender, membahas feminis dan lain sebagainya. Kohati ini memang masih terkungkung. Nah, terkungkung di permasalahan internal gitu kan. Itu. Terus upaya apa yang misalnya gebrakan apa yang hari ini Kohati PB akan lakukan untuk membuktikan bahwa Kohati ini sebagai organisasi perempuan, gitu kan, pergerakan mengawal isu-isu yang hari ini misalnya lagi booming tentang RUU pegawai rumah tangga dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi Kohati PB di bawah kepemimpinan hari ini ketum kita nama panggilannya kerennya Kak Uma ya. Ini mau, kalau misalnya teman-teman kemarin ikut acara kelas advokasi, nah kelas advokasi itu di situ ada ya acara kemarin karena keterbatasan dan dalam kondisi pandemi hari ini jadi dilaksanakan secara online. Kemarin dilaksanakan di jam 2 siang sampai jam 8 malam itu ada kelas advokasi jilid 1. Kemudian ada lagi kelas advokasi nanti setelah ini dari kelas advokasi jilid 2. Kenapa kemudian mengadakan itu?
itu salah satu upaya Ketum Umay secara kelembagaan Kohati PBHMI ini mau goalsnya apa sih gitu kan? Itu mau membuat modul advokasi. Modul advokasi ini untuk apa? Jadi teman-teman ketika hari ini ada kasus apa di daerahnya masing-masing, ini kayak bingung cara lapornya gimana sih? Misalnya ketika ada kekerasan seksual atau ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan yang menggelitik mungkin teman-teman itu gimana? Itu mungkin salah satunya ada mau bikin modul advokasi. Goalsnya acara kelas advokasi ini nanti akan dibuat modul advokasi sebagai pedoman teman-teman nanti pengadvokasian di daerahnya. Terus selain daripada itu juga ada R&D, Research and Development. Jadi nanti kayak bikin survei kepada teman-teman cabang tentang perkaderan, tentang internal, eksternal dan lain sebagainya, itu nanti akan dibikin modul LKK, modul LKK lah semacam begitu. Itu sih mungkin salah satu program atau upaya gebrakan lah ya dari Kohati PB yang tadi kata siapa namanya? Aisyah ya, Siti Aisyah, kok seperti tidak ada gerakan Kohati ini gitu. Itu mungkin salah satu programnya dari Kohati PB yang hari ini sedang berjalan. Itu deh. Baiklah, terima kasih Yunda Emma. Bagaimana dengan Yunda Siti Aisyah? Apakah ada tanggapan terhadap jawaban? Baiklah Yunda, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Yunda Emma. Oh, siap. Mungkin closing statement-nya tetap semangat ya. Jaga kesehatan, terus mungkin semangat selalu karena di tengah situasi pandemi begini, teman-teman masih masih semangat untuk menyelenggarakan aturan-aturan kegiatan-kegiatan organisasi itu sih mungkin semangat selalu, mudah-mudahan disehatkan. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mungkin selanjutnya bisa kalaupun memang ada pembahasan lebih lanjut, bisa mungkin di Japri saja nanti di WA lebih lanjut. Selanjutnya mungkin nanti pembahasan terkait analisis sampai pola pembinaan, platform, terus program kerja dan lain sebagainya, itu nanti akan dibahas sama rekan saya, Meli ya. Beliau juga sebagai Wasekkum Wabendum PSDO yang hari ini juga hadir ikut. Mungkin nanti malam bisa dibahas lebih lanjut tentang bagaimana tata kerja Kohati ini, misalnya internal ini ngapain aja sih, eksternal ini ngapain aja sih, misalnya Sekkum ini ngapain aja sih, Ketum ini ngapain aja gitu kan, Sekkum ini apakah spesialis bikin surat nggak sih atau apa gitu kan, itu teman-teman harus luruskan dan nanti teman-teman akan teman saya jelaskan nanti malam. Mungkin terima kasih atas undangannya, mudah-mudahan manfaat. Mungkin selanjutnya nanti bisa dijapri kalau memang ada pembahasan lebih lanjut. Mungkin saya izin nanti setelah ini saya izin live ya. Baiklah Yunda, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Baiklah, di sini saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari PDK kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu mengenai Kabid PP merupakan kader HMI Wati itu sendiri. Dan untuk misalkan tidak melakukan LKK 2 periode, misalkan cabangnya tidak melakukan LKK secara 2 periode berturut-turut, apakah dibukukan atau tidak, itu tergantung kembali ke Kohati cabangnya masing-masing atau ke HMI cabangnya masing-masing. Kemudian untuk cara berpakaian Kohati, tidak ada aturan di dalam konstitusi, dan mengapa kita harus melakukan laporan sebelum melakukan kegiatan LKK, yaitu dengan melakukan laporan sebelum kegiatan berlangsung, yaitu 6 minggunya. Nah, untuk
terobosan ataupun gebrakan baru mengenai pergerakan Kohatinya itu, alhamdulillah PB Kohati periode 2021-2023 telah melakukan melalui kelas advokasi. Baiklah, sekian kesimpulan dari bedah PDK kita pada hari ini. Mungkin akan dilanjutkan di jilid 2, yaitu pada pukul 8 malam. Baiklah, saya akhiri dengan saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari pribadinya saya sendiri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.